Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Viatika dari kelas 2B, NIM 211F 220495. Saya akan memenuhi tugas dari Ibu Renatama Kismawiyati SPD MPD dengan mata kuliah Pendidikan Anak Kesulitan Belajar dan Lamban Belajar. Baik, di sini saya akan meresum tentang film Alzheimer Park, yang artinya seperti bintang-bintang di bumi. Ini adalah sebuah film drama India yang dibuat pada tahun 2007, yang diproduksi dan disutradarai oleh Aamir Khan. Film ini mengeksplorasi kehidupan dan imajinasi Ishan, anak disleksia berusia 8 tahun. Meskipun dia unggul dalam seni, tetapi kinerja akademisnya sangat parah, sehingga orang tuanya untuk mengirimkannya ke sebuah sekolah asrama. Dari sekian guru yang mengajar Ishan, tidak ada satupun yang menyadari bahwa anak ini mempunyai kelainan dalam belajar. Seorang guru seni, yaitu seni rupa yang masih honorer, beliau melihat dan menyadari bahwa anak ini adalah penderita disleksia. Bagi para guru yang lain, Ishan hanyalah anak bandel, malas, dan bodoh. Ishan Nandiskor Awasti, itu namanya, tidak suka sekolah dan gagal setiap tes atau ujian. Ia menemukan semua mata pelajaran yang sulit. Apapun mata pelajarannya, dia menganggapnya itu sulit. Karena ketidakmampuannya itu, ia pun diremehkan, dimarahi oleh guru-gurunya, bahkan teman sekelasnya. Namun, di dunia internal atau dunia imajinasi, Ishan pernah dengan keajaiban yang ia miliki, keajaiban yang dia tidak miliki seperti anak-anak lain. Imajinasinya begitu hidup dan berwarna. Tempat-tempat magis yang penuh dengan warna, dunia animasi hewan yang imajinasi, dan benda-benda ajaib yang tak ditemukan di dunia nyata. Sebenarnya, ia adalah seorang calon seniman yang berbakat. Namun sayangnya, tak satu orang pun yang melihat itu, termasuk kedua orang tua Ishan.
Ayah Iksan Nadikoskre Aswati adalah seorang eksekutif yang sukses dalam karirnya. Ia mengharapkan anak-anak menjadi anak-anak yang sukses seperti dirinya. Sedangkan ibu Iksan bernama Maya Aswati. Ia seorang perempuan yang meninggalkan karirnya demi mengurus keluarganya, khususnya kedua buah hatinya. Maya sering merasa frustasi karena ketidakmampuannya untuk mendidik anaknya. Iksan, kakak Iksan, Yohan adalah seorang murid teladan dan juga atlet teknis yang mengerti Iksan. Setelah menerima laporan akademik semester pertama di kelas 3 SD yang sangat buruk, nilai Iksan sangat buruk di sini. Orang tua Iksan mengirim ke sebuah sekolah berasrama dengan harapan agar anak ini bisa lebih disiplin dan fokus dalam belajar, serta tidak malas atau bandel lagi seperti teman-teman lainnya. Di sekolah asrama tersebut, Iksan tenggelam dalam ketakutan dan depresi karena jauh dari keluarga, tidak punya teman, dan takut menghadapi sekolah yang disiplin dan tanpa ampun. Namun, ada salah satu anak bernama Rajan Ratmoran, seorang anak cacat fisik atau tunadaksa. Dia memakai kursi roda yang mau berteman dengan Iksan. Karena kesepian dan depresinya yang mendalam, ia bahkan memikirkan untuk bunuh diri dari balkon. Dia mungkin sudah putus asa dan dia memilih terjun dari balkon. Sampai akhirnya ada seseorang guru yang bernama Ramshankar Nikrup atau Amir Khan. Guru ini menemukan hal yang berbeda dari Iksan. Dengan kesabaran dan kerja keras tanpa putus asa, Pak Guru muda ini mendampingi Iksan. Bapak Ramshankar Nikma melatih Iksan sedikit demi sedikit untuk membaca, menulis, bahkan Iksan diajari untuk melukis, menghitung, cara naik tangga, turun tangga, hingga akhirnya Iksan bisa memahami pelajaran dan menjadi seperti layaknya anak yang lain. Pada akhir tahun pelajaran, Bapak Ramshankar Nikram mengadakan lomba melukis yang diikuti oleh semua siswa dan para guru. Namun, pada saat lomba itu sangat berlangsung dengan baik. Tapi Iksan menghilang. Tidak nampak di antara peserta lomba yang lain, di antara temannya, baik gurunya. Tak tampak di antara para peserta lomba. Ramshankar Nikrup, guru tersebut mencari Iksan dan
menanyakan ke sahabat Ihsan Rajdarman tadi, tetapi dia tidak tahu di mana Ihsan berada. Bahkan mereka mencari Ihsan kemana-mana. Akhirnya, setelah lomba berselang cukup lama, Ihsan pun datang. Ihsan pun akhirnya datang untuk mengikuti lomba tersebut. Apa yang terjadi? Ihsan melukis dengan imajinasinya yang sangat tinggi. Semua imajinasinya ia tuangkan dalam karyanya, sehingga hasilnya nampak hidup dan berwarna. Lomba itu berlangsung dengan baik, dengan hikmat, dengan teratur, dan waktunya cukup untuk Ihsan mentuangkan imajinasinya, karyanya. Dan tibalah saat para juri menilai karya peserta lomba. Para juri melihat satu persatu dari lukisan peserta. Satu persatu dilihat oleh para juri. Setelah juri memutuskan, ada 2 karya yang terbaik dalam lomba itu, yaitu karya Ram Shankar Nikrab dan lukisan tentu saja Ihsan Nagdishwar Aswasti. Dalam berbagai pertimbangan dan sebagai pertimbangan banyak juri, para juri akhirnya memutuskan karya Ihsanlah yang terbaik. Dari semua peserta, juri pun memutuskan karya Ihsanlah yang terbaik. Walaupun tadi ada 2 karya yang terbaik, tapi karya Ihsanlah yang terbaik. Pembagian rapot kenaikan pun tiba. Para orang tua datang untuk menerima hasil rapot belajar. Akhirnya, hasil rapot belajar anak-anak dan juga sekalian menjemput mereka untuk berlibur semester. Demikian pula orang tua Ihsan pun datang menjemputnya. Orang tua pun Ihsan sangat kaget. Betapa kagetnya kedua orang tua itu. Kenapa nilai Ihsan baik dan tidak kalah membanggakannya dengan nilai-nilai teman yang lain? Itu karena lukisan Ihsan menjadi sampul belakang buku tahunan di sekolahnya. Sementara wajah Ihsan, lukisan karya Ram Shankar Nikrab, menjadi sampul depan di sekolah tersebut. Tentu saja keluarga tak menyangka ini terjadi pada anaknya. Orang tua Ihsan pun tidak menyangka bahwa Ihsan bisa melukis dengan baik, bahkan yang terbaik di sekolah itu. Mereka sangat bangga, orang tua Ihsan sangat bangga akan prestasinya Ihsan. Berkat kepedulian, kesabaran, dan ketelatenan, serta perhatian seorang guru, Ihsan akhirnya selamat dari kegelapan
yang selama ini menyelimutinya. Dan akhir dari film ini memiliki pesan moral yang sangat berharga. Film ini mengajarkan bahwa setiap anak lahir dengan istimewa, dengan berlebihan masing-masing. Anak yang tidak pandai matematika bukan berarti dia bodoh. Begitu juga dengan anak-anak yang tidak pandai olahraga, bukan berarti dia lemah. Karena semua anak memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Sehingga orang tua dan guru bisa mengenali bakat setiap anaknya, serta mengarahkan mereka untuk mengembangkan bakatnya. Terima kasih. Demikian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.